Sahabat Pojok Renungan, bertemu lagi hari ini Minggu 21 Agustus tahun 2022. Tema renungan kita kali ini adalah hidup adalah perjuangan. Tema ini kita ambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Sahabat Pojok Renungan, sejenak mari kita merenung dan mencoba mengingat-ingat bahwa sejak kecil sampai lanjut usia, dalam hidup ini setiap saat kita terus berjuang menghadapi berbagai hal. Dulu kita berjuang dalam belajar atau studi, berjuang mendapatkan pekerjaan, berjuang membangun rumah tangga, berjuang melawan kemiskinan. Ada juga yang berjuang melawan godaan dan cobaan. Begitu juga berjuang melawan sakit dan lain sebagainya. Singkatnya, tiada hari tanpa perjuangan. Kalau kita mau hidup bahagia, sejahtera, sehat rohani dan jasmani, dan sukses dalam berbagai usaha. Pertanyaan seseorang kepada Yesus yang kita dengarkan dari Injil Lukas hari ini bisa jadi juga menjadi pertanyaan kita masing-masing. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tidak jarang kita berpikir instan demikian, yaitu apakah saya masih punya kuota selamat atau tidak. Karena keselamatan itu anugerah Allah, seringkali kita itu tidak mau berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu. Kita kadang juga bisa berpikir, karena keselamatan itu anugerah, ya maka saya tinggal menunggu saja untuk mendapatkannya. Bisa jadi sebagian dari kita punya pemikiran yang demikian itu. Maka persoalan kuota menjadi pertanyaan yang aktual bagi kita. Sahabat semuanya, memang keselamatan anak adalah anugerah dari Tuhan, bukan tergantung dari apa yang saya lakukan. Namun demikian, anugerah itu akan diberikan kepada mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Usaha yang maksimal menjadi kunci supaya bisa memasuki pintu yang sempit itu. Maka bukan lagi soal kuota yang mendesak untuk diketahui, tetapi perjuangan kebaikan yang harus terus diusahakan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk terus berjuang. Tuhan mengenal kita semua secara pribadi. Ialah satu-satunya pintu untuk kita sampai ke tempat penghentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kekal. Dengan menggunakan kata berjuanglah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi agar meraih kebahagiaan dan keselamatan kekal dalam perjamuan abadi di surga. Manusia mengharapkan keselamatan. Ya, itu pasti. Kita mengimani Allah dalam diri Yesus sebagai penyelamat umat manusia. Ia memiliki kuasa atas keselamatan umat manusia. Jerih payah, kerja keras, ataupun segala upaya yang dilakukan setiap orang agar dilakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Kita meyakini bahwa usaha serta pikiran kita itu akan membawa menuju kepada keselamatan. Bahwa kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang, melintasi batas-batas buatan manusia. Namun hanya orang-orang yang tetap setia, yang imannya selalu terarah kepada Allah, layak untuk masuk tinggal bersamanya di dalam kerajaan surga. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang akan diselamatkan itu? Orang-orang yang akan bersamanya adalah mereka yang telah bersusah payah untuk sampai di pintu yang sesak itu. Mereka ada yang datang dari jauh, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan, dari semua penjuru dunia ini. Mereka yang telah berhasil melalui berbagai iklim kehidupan dan tetap setia kepada Tuhan dalam berbagai kesusahan dan kemalangan yang menimpa hidup mereka. Itulah yang akan memperoleh keselamatan.
Memang keselamatan adalah inisiatif dari Allah. Tetapi tawaran keselamatan itu membutuhkan jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberikan keselamatan sebagai anugerah, dan kita manusia menjawab anugerah ini dengan menghidupi iman itu. Dalam menghidupi tentu ada perjuangan yang mengiringinya. Maka sambut dan taatlah pada keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu. Usaha yang perlu terus kita lakukan untuk menghidupi iman itu adalah senantiasa meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, membangun persaudaraan sejati dengan semua orang, dan melakukan tindakan bela rasa kepada sesama yang ada di sekitar kita. Sebab tidak ada gunanya menanyakan masih ada berapa kuota keselamatan untuk kita. Alangkah jauh lebih berguna bagi kita untuk fokus melakukan yang baik, benar, dan jujur di hadapan Allah. Dengan demikian, kita tidak akan jauh dari keselamatan Allah sendiri. Keselamatan itu tidak hanya terjadi pada masa yang akan datang, tapi pada saat ini pun kita juga mendapat banyak anugerah keselamatan bila kita mau berjuang. Maka kita bisa menjadi agen keselamatan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, sapaan, kesembuhan, penghiburan, dan berbagai bentuk lain yang mampu kita lakukan. Kita harus mohon untuk selalu dimampukan. Maka dari itu, mari kita memakainya untuk keselamatan semakin banyak dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.